Halo, selamat malam dan selamat bergabung Kak di IG Live Kreologi. Oke, kita tunggu teman-teman yang lain untuk menyusul bergabung di IG Live kita pada malam hari ini. Oke, sembari kita juga menunggu narasumber yang akan datang serta sharing ceritanya di malam hari ini. Oke, teman-teman jangan kemana-mana ya. Kalau misalnya teman-teman sudah tertarik gitu, nanti silahkan bisa di-follow kedua akun Instagram account kami, bisa @kreologi atau juga bisa @duanyam. Nah, nanti yang akan menjadi narasumber kita adalah dari UMKM Alor Kreatif 100%. Wah, kita kedatangan tamu spesial nih berarti ya dari daerah timur Indonesia. Jadi jangan di-skip teman-teman karena malam ini kita akan banyak ngobrol, sharing, dan siapa tahu dari sharing tersebut bisa ada hal-hal positif, semangat atau mungkin motivasi yang teman-teman bisa dapatkan. Oke, kita sembari menunggu narasumber kita untuk bergabung juga. Oke, nah teman-teman nih boleh sekali loh nanti untuk yang sudah bergabung sekarang di IG Live Kreologi. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan atau mungkin punya suatu ekspresi yang ingin diungkapkan kepada Alor Kreatif, silahkan saja bisa dituliskan di kolom komentar atau di question box yang tertera di HP teman-teman sekalian. Jadi jangan ragu untuk tanya-tanya ya teman-teman ya, karena di sini kita akan diskusi bareng-bareng, akan ngobrol santai bareng-bareng juga. Harapannya supaya kita di sini bisa mendapat dan menyerap sebanyak-banyaknya ilmu serta pembelajaran. Oke. Oke, mantap banget nih. Oke, nah untuk teman-teman yang sudah bergabung, mungkin ada yang sudah tertarik gitu ya ngelihat feed Instagramnya dari Kreologi, atau mungkin biasanya setiap hari suka jadi penonton dari story-nya Instagram punya Kreologi. Nah, silahkan nih teman-teman kalau ingin bergabung jadi bagian dari komunitas kita, silahkan boleh sekali join dengan klik bit.ly kemudian garis miring komunitas Kreologi. Komunitas K-nya besar, kemudian Kreologi juga K-nya besar ya teman-teman. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Narasumber kita akan segera bergabung bersama kita di IG Live Kreologi by Duanya malam hari ini. Oke. Halo, selamat malam Kak Petrus. Yuk, malam. Akhirnya jadi. Benar, oke. Akhirnya kita IG Live juga nih ya, sama-sama dengan teman-teman juga nih. Oke, baik. Nah, teman-teman sebelum kita kenalan sedikit dengan Kak Petrus, saya akan memperkenalkan diri juga nih dan menyapa teman-teman. Halo, selamat malam dan selamat datang untuk teman-teman di IG Live Kreologi by Duanya. Nah, malam ini kita seperti biasanya akan membicarakan topik yang spesial karena kita juga sudah kedatangan tamu di sini dari UMKM Alor Kreatif 100%. Nah, ini tamunya datang jauh-jauh dari timur Indonesia loh, teman-teman. Oke, nah sebelum kita masuk membahas topik khusus yang akan kita bawakan di malam hari ini, nah mungkin ada nih di benak teman-teman yang bertanya-tanya gitu ya, dari tadi kok disebutin kreologi dan juga duanyam. Nah, ada di sini teman-teman yang mungkin belum mengenal. Jadi teman-teman, sedikit ulasan untuk Duanyam. Duanyam sendiri itu merupakan kewirausahaan sosial yang berbasis kerajinan tangan, di mana Duanyam sendiri untuk saat ini sudah bekerja sama dengan lebih dari 1.300 perempuan yang ada di Indonesia. Dan utamanya kita menyasar daerah terpencil loh teman-teman. Jadi ada yang mulai dari Nusa Tenggara Timur,
kemudian juga ada yang dari Papua, serta di Kalimantan Selatan. Nah, Duanyam ini sendiri sudah menjalankan bisnisnya selama kurang lebih 6 tahun dalam mendampingi dan memberdayakan masyarakat di daerah terpencil. Dan melalui pengalamannya itu pula, Duanyam ini jadi bisa memahami terkait banyak kendala yang dirasakan oleh UMKM di Indonesia nih teman-teman. Mulai dari manajemen order, produksi, inventory, bahkan sampai ke pengiriman juga. Nah, untuk itu, Duanyam ingin sekali bisa membagikan pengalamannya melalui Krealogi, sebuah ekosistem yang memang dibangun berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh Duanyam. Nah, Krealogi ini sendiri tuh, kalau bisa dibilang, dia memberikan solusi yang cukup menyeluruh ya, teman-teman. Dia ini menyediakan komunitas, kita bisa berkumpul dan juga bertemu dengan sesama pegiat usaha atau UMKM yang ada di Indonesia. Kemudian juga di sini akan ada pelatihan untuk mengembangkan kemampuan dan pengetahuan dari teman-teman UMKM. Dan yang paling spesial lagi, Krealogi menghadirkan aplikasi ramah pengguna yang bisa digunakan oleh teman-teman dalam melakukan manajemen operasional usaha serta melakukan perencanaan strategis untuk usaha teman-teman atau UMKM lainnya. Wah, itu tadi sedikit ulasan ya terkait Duanyam dan juga Krealogi. Nah, sekarang saya nih yang akan memperkenalkan diri. Jadi selamat malam teman-teman. Perkenalkan saya Yolanda Ica atau biasa akrab dipanggil Ica. Dan malam ini saya akan berperan sebagai moderator dari kegiatan IG Live Krealogi by Duanyam di malam hari ini. Saya tidak sendirian di sini, karena sudah ada Kak Petrus Maure dari Alor Kreatif 100%. Halo Kak Petrus, boleh menyapa teman-teman? Ya, halo, selamat malam untuk kita semua. Oke, selamat malam juga nih dari Timur Indonesia. Kak Petrus menyapa teman-teman yang sekarang ikut join di IG Live kita. Oke, nah ini menarik sekali ya, Ica membaca profil dari Alor Kreatif gitu. Teman-teman, topik yang akan kita bahas di malam hari ini adalah membangun semangat lokal untuk kelestarian alam dan hidup berkelanjutan. Tuh, menarik banget ya. Jadi apa hubungannya usaha, bisnis UMKM dengan sebuah keberlanjutan? Nah, di sini nanti Kak Petrus akan banyak sekali sharing dengan kita. Oke, nah mungkin untuk pertama-tama nih teman-teman banyak yang kepo nih Kak Petrus nih. Sebenarnya Alor Kreatif nih apa sih? Mungkin boleh diperkenalkan dari Kak Petrus, Alor Kreatif itu apa, latar belakang berdirinya kenapa, dan lokasinya di mana sih Kak? Oke, silakan Kak Petrus. Oke, ya, terima kasih untuk perkenalan lengkapnya. Nama lengkap saya Petrus Maure. Saya owner dari Alor Kreatif 100%. Kalau untuk lokasi kami sendiri, kami berada di Pulau Alor, tepatnya di NTT. Terus kalau Alor Kreatif sendiri sebenarnya hadir untuk dengan teman-teman kami coba untuk berkreativitas untuk bisa menggali, meningkatkan semua potensi yang ada di Alor, entah itu potensi sumber daya alam atau sumber daya manusia. Tapi kalau untuk sekarang kami di Alor Kreatif masih sebatas mengolah potensi sumber daya alam, jadi itu hasil-hasil lokal seperti misalnya kelapa atau bambu atau kenari yang mau dibilang tidak dihargai sama sekali, tapi dengan kreativitas kami akan mencoba untuk bisa meningkatkan nilai jualnya. Terus dari situ juga bisa sekalian kami kampanye tentang produk-produk lokal yang punya keunggulan, bisa cerita tentang budaya kami, bisa sekalian kampanye tentang lingkungan kami. Ya mungkin seperti itu ya. Oke. Nah teman-teman nih ada satu fakta yang
Oh enggak, itu udah cukup nih Kak Petrus. Nah Oke. teman-teman nih, kalau teman-teman tahu Kak Petrus ini sempat merantau ya Kak ya ke Yogyakarta. Dan Kak Petrus ini memilih untuk pulang lagi ke kampung halamannya di Alor untuk mengabdi kemudian mengangkat potensi lokal yang ada di Alor ya Kak ya. Supaya dengan Ya, kreativitas nih anak-anak muda memanfaatkan potensi lokal jadi sesuatu yang memiliki nilai tambah dan nilai jual baru ya, gitu. Oke, tadi kita sudah mengenal sedikit apa itu Alor dan latar belakang berdirinya yang ternyata dibuat atau dibentuk karena Kak Petrus melihat banyak nih potensi lokal di Alor yang sebelumnya nggak ada harganya gitu ya, tapi dengan kreativitas bisa kok kita bikin sebuah produk yang bisa ya. dijual, menghasilkan nilai ekonomi. Oke, nah sekarang kita mau tanya nih Kak, kalau untuk produk-produknya Alor Kreatif sendiri nih ada apa saja sih Kak? Dan mungkin boleh ditunjukkan dong contoh-contoh produk yang dibuat oleh Alor Kreatif. Silahkan Kak Oke. Petrus. Eh, Kalau alur kreatif sekarang kemampuannya masih sebatas mengolah buah kelapa sebenarnya. Jadi buah kelapa itu dibuat dari Oke. minyak kelapa murni. Jadi ini yang Mhm. seperti ini, labelnya belum saya kasih nih. Lihat labelnya seperti ini nanti. Wah, Ada oke. alur kreatif. Terus itu Mhm. apa namanya, eh, produk utamanya itu. Terus ada produk turunan dari kelapa ini. Ya. Eh, Sebenarnya kayak sabut apa namanya, serabut kelapanya, Mhm. Serabut serabut kelapanya. kelapa ya, ya itu harusnya bisa diolah jadi produk yang punya nilai jual juga, tapi kami belum punya apa namanya kemampuan untuk itu, jadi hanya sebatas untuk dipakai untuk wadah pengganti polybag alami. Terus kalau untuk Oke. air kelapanya itu hanya sebatas untuk campuran untuk pakan ternak. Dan Mhm. kalau untuk tempurung kelapanya sendiri, ini kebetulan ini yang memang benar-benar kami olah secara baik Mhm. untuk jadi aksesoris atau perabot rumah tangga. Eh, itu selain itu buah kelapa ada juga dari bambu, bambu Oke, ada ada dari bambu buah juga. kenari juga, iya ya. Mhm. Eh, tapi dari bambu dengan buah kenari belum, baru sekedar uji coba. Tapi yang sudah lebih sering kami buat tempurung kelapa itu. Oke. Eh, Ini oh benar-benar ya, definisi kalau satu ini, pohon sejuta manfaat ya, Kak ya. oh ya, betul betul. Kalau boleh kasih tunjuk produknya ya. Iya, produknya Kalau, boleh dikasih tahu nih. Tadi kan udah nunjukin minyak kelapanya, yang VCO tadi ya. oh ya, Nah, kalau yang produk turunannya, kalau turunan yang seperti saya bilang yang benar-benar kami olah, jadi eh, yang dari apa namanya serpihan tempurung ini, terus ya? kami potong-potong Mhm. jadi banyak bentuk. Ini ada kebanyakan tentang apa nama hewan laut, karena ini sekalian kami promosi eh, Wah, lucu banget. kekayaan, ya ya, kekayaan bawah laut di Alor. Dan itu apa namanya banyak teman-teman para diving itu yang senang ke Mhm. Alor, terus mereka pasti cari souvenir yang unik juga sebenarnya. Nah itu Oke. kalau tempurung itu, kalau yang bambu sempat buat apa namanya, ini jepit rambut sih. Ini kemarin sempat uji coba Oh, ya, ada ya? terus Wah, saya berhasil. baru lihat tuh. Kak Petrus produknya bagus. Baru lihat kalau penjepit rambut Nah, juga bisa dibuat dari bambu. Keren. nah itu ada juga kayak tusuk-tusuk konde rambut seperti ini. Hmm. Kalau buah kenari ini yang di sini apa namanya, Ya. sekilo itu memang dihargai, sekilo untuk kacang isinya ini dihargai 30.000 itu. Tapi Mhm. itu sebenarnya terlalu murah sih, terlalu murah untuk dihargai. Terlalu Tapi murah kalau ya. misalnya dengan kreativitas
tersendiri dengan seni seni yang baik bisa punya nilai jual. Kalau begini sudah bisa 25.000 atau 30.000. Kalau misalnya dengan kreativitas yang baik. Kalau ini gantungan kunci sebenarnya. Ada juga jadi anting-anting sih, tapi jarang-jarang saya buat. Ya kalau yang sering saya buat cuma itu Kak, saja sih. untuk Oh ya ini. kisaran, kalau Ya, yang untuk hampir lupa kisaran kan. harganya Kak, Oh ya. yang paling murah berapa, yang paling mahal biasanya Kak Petrus jualnya berapa? Paling murah 30.000 sih. Oh kalau minyak kelapa ini 30.000 memang itu biasa ya? 35. Ya 30.000 ya rata-rata 30.000. Memang ada yang sampai 50-an ribu untuk satu apa namanya produk itu. Kalau 50.000 itu ada satu apa namanya produk ini. Jadi ini kebetulan di desain oleh teman-teman arsitek dari Jakarta. Jadi ini menceritakan tentang simbol budaya dan alam di Alor. Jadi ini ada apa namanya ikan tentang laut di Alor. Ini rumah adatnya. Ini benda pusaka, ini moko namanya. Kalau ini tentang makanan. Beragam banget ya. Ya. Jadi ini yang 50.000 ini. Sekali aku lihat produknya Alor Kreatif. Oh itu 50.000, oke. Itu sih yang sering. Menarik sekali ya tadi ternyata produk-produk yang dibuat sama Alor Kreatif nih mengandung banyak makna. Ya nggak sih Kak? Mulai tadi ada yang promosikan tentang adat, terus tadi ada juga yang ingin mempromosikan terhadap kekayaan alam bawah lautnya Alor, dan kita semua baru tahu bahwa wow, Alor ternyata sekaya itu. Tadi bentuk-bentuknya aja lucu-lucu itu ikannya gitu ya. Oke, baik. Nah, Kak Petrus tadi kan Kak Petrus bilang nih dibuatnya nih dari tempurung kelapa gitu ya. Kemudian juga ada yang dari bambu dan juga ada yang dari kulit kenari. Nah, itu Kak Petrus mendapatkan bahan baku tersebut sendirikah atau ada suppliernya Kak, ada mitranya? Kalau ini karena kebetulan masih produksinya belum skala besar ya, belum banyak untuk pasaran permintaan yang besar. Jadi untuk dapat bahan bakunya sebenarnya tinggal ambil di sekitar begitu untuk kebutuhan karena tidak terlalu banyak itu sih. Jadi untuk bahan bakunya lebih sering diambil saja sebenarnya. Oke, itu enaknya punya daerah yang kaya akan kekayaan alam ya Kak ya. Jadi apa-apa tinggal ngambil nih. Butuh sabut kelapa, butuh air kelapa, butuh tempurung kelapa nih, tinggal di depan rumah panjat aja gitu ya Kak ya. Oke, seru banget sih emang. Oke, baik. Nah Kak, kalau boleh tahu nih, tadi kan ada 3 bahan baku tersebut. Nah, kenapa sih Kak Petrus mengelolanya 3 bahan baku tersebut? Kenapa nggak bahan baku yang lain gitu Kak, yang dipilih? Sebenarnya mungkin karena yang lebih sering kami temui ya 3 bahan itu tadi sih. Terus untuk dihargainya pun memang sangat rendah. Seperti kelapa kalau dibuat kopra misalnya 5 buah 8 buah itu baru bisa 1 kilo kayak dihargai 3.000 atau 5.000-an tuh. Sedangkan kalau misalnya dibuat CPO cuma 2 buah, dibuat CPO minyak kelapa murni itu 2 buah ya bisa 1 botol ini sih. Jadi harganya bisa 30-an ribu. Terus begitu pun dengan sisa-sisanya yang lain untuk jadi produk turunan untuk bisa dengan harga jual yang tinggi juga. Oke, jadi Kak Petrus ini teman-teman memilih bahan baku tersebut karena memang yang banyak tumbuh, yang kaya sekali memang ada di Alor itu adalah 3 bahan tersebut. Dan selain itu, 3 bahan itu masih dihargai dengan harga yang rendah ya Kak ya. Nah, di sini ternyata ada misi sosialnya dari Kak Petrus
mengubah itu, mentransformasi dari yang bahan baku yang tadinya mungkin hanya jadi limbah ya Kak ya awalnya ya. Makanya dia Ya. dihargai murah, cuman jadi limbah tapi di tangan kreatifnya Kak Petrus bisa jadi barang-barang yang punya nilai jual yang tinggi gitu. Oke, Kak Petrus, kita tertarik banget nih untuk pengen tahu terkait proses produksi. Boleh diceritain dong Kak Petrus, mulai dari nyari bahan bakunya sampai dia bisa jadi satu produk akhir gitu. Wah, terus ini ceritanya berarti panjang. Kalau kayak kelapa untuk VCO ini rata-rata untuk ambilnya kan ambil di keluarga sendiri yang punya kebun kelapa begitu. Terus palingnya cuma dikasih, kalau orang di sini istilahnya uang terima kasih begitu. Dikasih uang seberapa sebagai ucapan terima kasih untuk apa namanya kelapa yang kita ambil itu. Terus prosesnya lebih banyak, masih manual, pakai tenaga manusia dengan peralatan seadanya. Kalau itu untuk buat yang minyak kelapa murni, kalau untuk buat apa namanya aksesoris dari tempurung kelapa pun itu juga sama, lebih banyak pakai tenaga manusia dengan alat-alat sederhana sih. Memang masih walaupun terbatas, tapi mungkin karena niat dari kami berusaha dengan berbagai cara sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang baik begitu untuk layak dijual. Oke. Ya. Oke, baik. Nah, Kak, tadi kan selama Kak Petrus menceritakan proses produksi itu pasti ada satu bagian yang mana Kak Petrus nih harus mendesain dulu gitu ya. Karena kan produk-produknya ada yang perabotan rumah tangga, ada juga yang tadi merchandise kayak bentuk-bentuk ikan dan kekayaan alam biota lautnya Alor gitu. Nah, selama Kak Petrus buat desain itu tuh biasanya mencari inspirasi dari mana sih Kak? Dan berapa lama Kak Petrus biasanya bikin desain untuk produknya? Oh, oke. Kalau inspirasi desain memang mungkin karena dasarnya sudah punya apa namanya jiwa-jiwa seni ya, jadi bisa gampang, jadi misalnya lihat sesuatu terus ini bisa dibentuk jadi ini. Kadang juga dengan teman-teman sesama apa namanya seni pria itu kita saling tukar ide, tukar apa namanya tukar ilmu begitu. Misalnya untuk buat tempurung ini bagaimana supaya apa namanya alatnya itu tidak mudah rusak, tidak mudah patah. Ya kadang dengan sesama teman apa namanya seniman pria itu kita saling tukar ide juga. Lebih sering itu sih. Ya. Oke, ternyata nih kalau misalnya kita besok-besok mungkin kita punya produk sendiri ya teman-teman, bisa nih kalau kita kehabisan ide atau butuh ide-ide yang segar, kita bisa ajak teman-teman untuk berkolaborasi ya Kak Petrus ya, seperti yang sudah dilakukan Kak Petrus, saling bertukar ide gitu. Jadi saling bertukar ide, saling ngasih masukan, siapa tahu muncul sebuah ide atau konsep yang cemerlang gitu untuk produknya. Oke. Nah, Kak Petrus, kalau untuk produk-produk yang Kak Petrus buat dan jual, itu ada strategi pemasaran khususnya Kakak? Biasanya penjualannya atau pemasarannya seperti apa nih yang dilakukan Kak Petrus? Kalau strategi pemasaran memang lebih sering ke teman-teman dekat sendiri sih, teman-teman dekat, ke teman-teman komunitas. Orang istilahnya itu apa namanya komunitas marketing. Oh, marketing. Community marketing itu. Jadi pemasarannya lewat teman-teman komunitas atau sering kita ikut-ikut event. Tapi event itu sekalian ada misi apa namanya kampanye lingkungan, kampanye tentang penyelamatan
apa namanya hewan-hewan langka Mhm. seperti itu sih. Oke, Eh, kalau Lain itu memang ya ya pemasaran secara online-nya, Kak, ya kalau online lebih lebih sering memang cuma di Instagram saja sih. Instagram ya. Oke. Ya, ya. Kalau untuk Oke ke nih, jadi yang mhm. ya yang Lanjut, ke Kak. pemasaran online online yang profesional kayak ke apa namanya Tokopedia apa Bukalapak Iya. kan belum belum bisa. Karena sebenarnya kita belum lolos apa namanya kriterianya itu belum terlalu Oke, mungkin mapan kan. nanti oke, karena merasa belum terlalu mapan, mungkin nanti tahun depan atau mungkin di tahun ini Kak ada target supaya bisa mulai masukin produknya Alor Oke. Kreatif ke marketplace e-commerce gitu ya Kak ya. Oke. Amin amin. Oke, tadi kalau kalau Ica menggaris bawah ini berarti ada 3 strategi besar untuk pemasarannya produk punya Alor Kreatif ini. Yang pertama adalah melalui orang terdekat dengan menyasar komunitas. Nah, ini menarik sekali sih, karena biasanya kita kalau menjual itu langsung ke orang-orang atau mungkin menitip di toko, tapi kalau KP Terus ini pendekatannya adalah dengan komunitas. Dan bukan sembarang komunitas juga, karena biasanya di dalamnya ada kegiatan event seperti konservasi ya, di dalamnya ada kegiatan Ya. konservasi untuk hewan-hewan laut yang dilindungi. Nah, ini jadi membawa pesan sosial juga nih untuk kita nih. Jadi nggak sembarang bisnis nih yang dijalanin sama KP Terus nih, keren banget. Oke, dan untuk yang di online pemasarannya masih menggunakan Instagram. Oke, baik. KP Terus sendiri pernah dapat pembeli terjauh dari mana, Kak? Eh, terjauh lebih sering teman-teman di Jakarta sih. Kalau misalnya Oh, dari orang dari teman-teman di luar Jakarta. negeri Mhm. terjauh orang Mhm. misalnya luar negeri kayak dari Mhm. Perancis apa Belanda ada, tapi itu ya kebetulan mereka ke alur begitu, mereka yang beli ya ada. Oke. Berarti ini produknya dibawa sama mereka ya ke Perancis, ke Nah, ya. Australia. Berarti produknya nih udah jalan-jalan duluan ke luar negeri ya. Oke, semoga menyusul foundernya KP Terus nanti Hmm. bisa menjemput produk-produknya juga bisa keliling dunia. Oke, Oke baik. oke. Nah, tadi kan kita banyak sharing terkait hal-hal positif ya yang ada di dalam bisnisnya KP Terus. Nah, Kak, boleh dong diceritakan sedikit nih kendala yang KP Terus mungkin pernah alami atau pernah KP Terus rasakan selama membangun usaha Alor Kreatif ini tuh apa saja sih, Kak? Eh, Kendalanya sekarang mungkin karena makin banyak permintaan, ya mungkin di Mhm, tenaga-tenaga profesional yang mhm. punya kemampuan untuk bisa buat apa namanya kerajinan ini. Nah itu yang memang orang-orangnya yang eh, sulit untuk dicari di sini begitu. Jadi itu Oke. mungkin cuma itu yang Itu menjadi ya. Oke, kendala berarti utama. yang jadi kendala utama adalah nih permintaan udah mulai naik dan KP Terus mulai Ya, kewalahan ya Kak ya untuk bikin iya, sendiri karena ini benar-benar handmade teman-teman 100% iya, handmade kerajinan tangan. Jadi butuh manpower atau sumber daya yang ibaratnya nih yang sudah cukup berpengalaman lah gitu ya untuk bisa membuat produk-produk yang dibuat juga oleh KP Terus. Oke, mungkin tadi juga penggunaan alat-alatnya masih sederhana ya KP Terus ya. iya, iya. Oke, baik. Nah, KP Terus boleh juga dong dikasih tahu nih KP Terus sudah menjalankan usaha Alor Kreatif ini berapa lama ya, Kak ya? Dari tahun berapa? So, kalau menjalani seriusnya sudah sekitar 2 tahunan lebih sih untuk Sudah dua kerja tahunan kerja lebih ya. ya ya. Kalau bagi saya ini bukan hanya sekedar buat apa namanya kreativitas, tapi ini Mhm. kerja-kerja kreatif yang sekalian bisa apa namanya untuk menyelesaikan segala apa masalah sosial yang ada di sini, masalah ekonomi, masalah lingkungan.
Iya, seperti itu sih. Oke. Nah, Kak Petrus nih ada satu pertanyaan nih dari penonton kita, dari viewer kita. Pertanyaannya adalah, Kak Petrus, hewan laut yang paling khas di Alor yang jadi inspirasi Kak Petrus tuh hewan apa sih, Kak? Boleh diceritakan dong? Oh. Eh, Kalau di sini yang jadi ikonnya itu ikan dugong itu sih. Apa namanya, dugong orang sering bilang putri laut Mhm. apa ya. Tapi kalau Putri laut, aslinya wah. dugong, dugong itu. Tapi Hmm. apa namanya? Karena mungkin sudah terlalu sering, jadi itu Mhm. oh, Populasinya udah jarang ya, Kak, untuk yang dugong tadi. kalau di sini memang cuma satu itu yang jadi ikonnya. Tapi kalau itu tidak Oh, tidak oke. terlalu jadi ikon, lebih sering itu bentuk lumba-lumba sih, ya Oh, yang bentuk lumba-lumba. dibuat. Di sana banyak lumba-lumba, Kakak. Iya ya. Itu jadi suatu pemandangan bagi teman-teman yang apa namanya jalan-jalan ke laut sebenarnya. Oh, asik banget. Biasanya lumba-lumbanya nih munculnya pada saat sunset atau sunrise. Oke, sepertinya ini masih ada kendala sinyal. Oke, oke, sudah terdengarkah suara Ica Kak Petrus? Halo, halo Kak Petrus. Oke, sepertinya masih ada kendala jaringan teman-teman di Alor. Nah, jadi saya mengingatkan nih ke teman-teman kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang penasaran banget pengen teman-teman tanyain, silahkan bisa tulis di kolom komentar atau juga bisa di question box ya. Nah, jadi misalnya tadi ada yang tanya nih, ciri khas hewan laut yang ada di Alor tuh apa gitu yang jadi inspirasi untuk produknya Kak Petrus. Nah, misalnya teman-teman punya pertanyaan lain, langsung aja ketik di kolom komentar atau mungkin di question box-nya. Oke. Nah, kemudian dari kita juga ingin mengingatkan nih untuk teman-teman yang mungkin tertarik sekali untuk join dan bergabung, kemudian ingin mendapatkan informasi lebih banyak terkait gimana sih caranya kita bisa mengelola, kemudian memanajemen usaha dan UMKM yang sedang kita lakukan gitu, teman-teman bisa bergabung nih menjadi komunitas kreologi. Nah, teman-teman nanti di akhir kita akan share juga untuk alamat linknya supaya teman-teman bisa bergabung dan menjadi keluarga komunitas kreologi. Oke, untuk teman-teman yang mungkin sekarang lagi join nih bisa juga langsung diketik alamatnya bit.ly kemudian garis miring komunitas kreologi. Komunitas K-nya besar, kemudian kreologi juga K-nya besar atau kapital ya, teman-teman. Oke, baik. Wah, ternyata masih ada kendala jaringan nih dari Kak Petrus. Oke. Oke. Ya, jadi teman-teman tadi menggarisbawahi sedikit ya bahwasannya usaha yang dijalankan oleh Kak Petrus tadi adalah Alor Kreatif 100%. Nah, Alor Kreatif 100% ini tadi itu dia basisnya adalah untuk mengelola dan juga mengangkat potensi lokal yang ada di Alor menjadi suatu produk yang memiliki nilai jual. Nah, di sini banyak sekali sih pesan moral dan juga sosial yang dijalankan oleh Alor Kreatif. Mereka membawa pesan dan misi sosial yang keren banget tentunya. Oke, akhirnya bisa bergabung lagi nih Kak Petrus. Selamat datang kembali. Oke, masih ada kendala jaringan ya Kak ya tadi di Alor ya? Entah. Oke deh.
Oke, sekarang nih sudah lebih jelas nih Kak Petrus. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, oke. Oke. Nah, Kak Petrus, sebenarnya kalau dari Ica sendiri sih penasaran ya, terhadap Kak Petrus nih sebenarnya apa sih yang menjadi motivasi Kakak? Kenapa ingin tetap ada di dan menjalankan usaha ini gitu, untuk mengangkat potensi lokal menjadi suatu produk yang bernilai jual Ya. tinggi. Kenapa nggak Kak Petrus misalnya ingin kerja di Jakarta atau mungkin kerja di Yogyakarta? Kenapa memilih pulang kampung ke Alor dan mendirikan usaha ini, Kak? Apa yang menjadi motivasi besar Kakak? Eh, Kalau motivasi utamanya mungkin karena dengan banyak pengalaman yang saya miliki selama apa namanya kuliah, terus di luar kuliah juga. Karena saya kuliah harusnya 3 tahun, jadi 6 tahun lebih banyak kuliah di luar kampus begitu. Jadi punya banyak pengalaman. Jadi setelah itu saya pulang ke kampung di Alor itu, saya lihat memang banyak potensi, tapi seperti tidak dihargai begitu, tidak ada nilai. Oke. Dari situ saya mulai berpikir bagaimana cara untuk bisa meningkatkan atau memanfaatkan semua potensi yang ada. Dan bagi saya cara-cara yang sangat baik bagi saya atau mungkin teman-teman yang lain juga nantinya, jadi saya itu masuk lewat kerja-kerja komunitas kreatif yang berbasis sosial, usaha sosial begitu. Dan ternyata dari situ komunitas-komunitas yang punya cara kerja usaha sosial, mereka tidak hanya soal bagaimana mencari keuntungan, tapi punya bisa memberi dampak untuk keadaan sosial di sekitar, tentang lingkungan di sekitar. Dan saya coba dengan niat, dan memang itu menurut saya baik dan berhasil hingga sekarang. Wah, dan untuk sampai sekarang memang sudah bisa bergabung, berkolaborasi dengan beberapa teman-teman komunitas sosial, beberapa LSM lokal dan LSM besar. Oke, sepertinya masih ada kendala jaringan lagi nih. Oke, tadi menyimpulkan sedikit dan juga menggarisbawahi mungkin ya yang disampaikan oleh Kak Petrus. Jadi daya manusia yang ada. Ya. Oke. Oke, tadi sempat terputus-putus, mungkin masih ada kendala jaringan lagi di Pulau Alor, Kak Petrus. Oke, tapi dari penuturan Kak Petrus cukup menarik sekali sih. Halo? Ya, halo. Terdengar? Oke, jadi menarik banget sih Kak Petrus. Aku juga jadi ikut belajar dan terinspirasi dari Kakak secara personal. Karena kayaknya nggak banyak ya Kak ya, biasanya dari kita merantau kemudian memilih untuk pulang kampung, membangun dan berkontribusi untuk daerahnya sendiri karena melihat di sini ada potensi, kemudian saya bisa berbuat apa nih dengan apa yang ada di daerah asal kita. Kemudian tadi Kak Petrus juga mengajarkan sedikit terkait keberlanjutan, jadi kita nggak hanya berpikir tentang apa yang ingin kita dapat, tapi juga apa dampak yang bisa kita berikan gitu ya Kak ya, untuk daerah kita atau mungkin untuk lingkungan sekitar kita. Oke, nah Kak, ini juga ada yang penasaran nih, gimana sih cara Kak Petrus atau Alor Kreatif ini bisa mendukung pelestarian alam, dan seperti apa sih kontribusi dari Alor Kreatif ini ikut menjaga potensi lokal hayati kita atau lokal alam kita? Soal kontribusi, memang dasarnya dari kerja kreatif ini untuk bisa meningkatkan nilai jual, bisa mengatasi masalah sosial, masalah lingkungan. Jadi soal kontribusi, setiap ada teman-teman komunitas yang
berkampanye tentang lingkungan atau masalah sosial atau teman-teman LSM, itu pasti kami sangat antusias untuk bisa bergabung. Jadi sampai saat ini ada teman-teman yang khusus untuk pengembangan potensi sumber daya manusia, khususnya teman-teman mahasiswa. Itu ada teman-teman dari Jogja, mereka lembaga pendampingan untuk mahasiswa, namanya Stube Hemat Yogyakarta. Jadi mereka percayakan program pemberdayaan mahasiswa ke saya dan teman-teman di sini untuk kami bisa mengembangkan potensi diri kami sendiri, bisa mengolah potensi alam kami. Dan memang banyak-banyak dukungan sih. Dari dari mana saja tuh Kak dukungannya? Kalau selain tadi yang Stube Yogyakarta itu, di sini ada teman-teman WWF Alor, sempat kita bermitra untuk kampanye tentang penyelamatan dugong tadi itu. Terus ada juga dengan teman-teman dari tim penyelamat hiu tikus atau treasure shark itu. Jadi sempat bantu untuk bisa membuat merchandise ke mereka untuk mereka pakai sebagai hadiah begitu ke orang-orang yang punya kontribusi begitu, kontribusi dalam menyelamatkan hiu tikus begitu. Jadi itu WWF, Treasure Shark, ada juga dari misalnya untuk buat kegiatan pengembangan potensi atau penguatan kapasitas begitu, ada dengan teman-teman dari Active Citizen British Council juga sempat kita ikut gabung buat kegiatan ya. Iya, itu iya mungkin itu sih yang saya ingat. Wah, ternyata banyak sekali nih organisasi dan komunitas yang ikut mendukung kontribusi dari Alor Kreatif itu sendiri. Jadi nggak cuman kita fokus di produksi aja ya, ternyata Kak Petrus dalam menjalankan usaha juga harus ada dampak yang kita timbulkan. Tadi banyak sekali kegiatan dan aktivitas yang membawa misi sosial untuk konservasi alam bawah laut misalnya di Pulau Alor. Nah, mungkin teman-teman juga bisa jadikan ini sebagai inspirasi nih di usaha teman-teman. Jadi sekarang untuk mindsetnya kita nggak cuman jualan gitu ya kayak, tapi anak-anak muda ada perubahan seperti kita ini itu juga sudah seharusnya memberikan dampak dan memberikan kontribusi yang nyata untuk sekitar. Mungkin tidak besar tapi hal-hal yang kecil saja dan cukup bermakna. Oke. Oh ya, dari teman-teman mungkin kalau misalnya ada pertanyaan silahkan bisa tulis di komentar atau mungkin bisa ditulis di question box ya, atau di kolom pertanyaan. Oke, nah Kak Petrus tadi kita udah, masih loading ternyata. Oke, nah teman-teman untuk yang masih punya pertanyaan atau penasaran pengen mengulik sesuatu dari Kak Petrus, silahkan langsung tulis di kolom komentar aja, atau mungkin bisa ditulis juga di question box di kolom pertanyaan. Oke, kita tunggu sebentar sampai sepertinya masih ada kendala teknis lagi karena memang di sana kadang kalau kata Kak Petrus agak susah sinyal. Tapi itu kadang-kadang aja, jadi kita tunggu ya sampai Alor Kreatif dan juga Kak Petrus bisa bergabung lagi dengan kita di sini. Oke, nah teman-teman mau menginformasikan lagi kalau misalnya teman-teman tertarik sekali untuk mendapatkan informasi yang lebih komplit, lebih lengkap, atau mungkin teman-teman juga ingin dong bergabung gitu, ketemu dengan pegiat usaha dan UMKM lainnya yang ada di penjuru Indonesia, silakan teman-teman boleh sekali untuk bergabung di komunitas kami ya, ini komunitas Krealogi. Nah di situ teman-teman nanti akan pastinya dapat banyak hal ya. Di sana kita akan dapat teman baru tentunya yang mungkin bisa menjadi inspirasi baru kita juga untuk membangun usaha ke depannya. Kemudian teman-teman juga akan dapat pelatihan untuk meningkatkan kemampuan, wawasan serta pengetahuan kita.
Kemudian teman-teman juga akan diajarkan untuk penggunaan aplikasi ramah pengguna milik Krealogy. Nah, aplikasi itu dipakai untuk apa sih? Jadi aplikasi itu digunakan untuk teman-teman melakukan perencanaan strategis bisnis atau juga bisa melakukan manajemen operasional secara menyeluruh. Jadi dalam satu aplikasi saja, teman-teman tinggal tulis semua pencatatannya atau semua perencanaan strategisnya di sana gitu. Oke, nah ini sudah masuk. Oke, kita tunggu sebentar lagi ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman nih mungkin tadi mendengarkan kayaknya seru banget ya di Alor gitu. Sering kedatangan turis-turis juga, terutama yang mereka pegiat lingkungan. Kemudian sering mengadakan event konservasi alam juga di sana, terutama untuk kekayaan bawah laut di Pulau Alor. Nah, teman-teman yang tertarik juga nih untuk besok jalan-jalan ke Pulau Alor, jangan lupa untuk mampir dan mendengarkan cerita langsung dari Kak Petrus. Karena aku aja nih yang dengar dari Kak Petrus tuh merasa kayak wah pengen banget nih bisa ke Alor, kemudian belajar langsung juga dengan Kak Petrus gitu dalam mendirikan Alor Kreatif. Oke, kita tunggu lagi sampai narasumber bisa beri. Oke, finally halo Kak. Oke, akhirnya bisa join lagi. Penuh perjuangan ya. Oke, nggak apa-apa. Kita bisa lanjutkan lagi nih ngobrol sama Kak Petrus. Nah, saya ingatkan juga nih ke teman-teman penonton atau viewer yang mungkin punya pertanyaan buat Kak Petrus atau mungkin buat Krealogy, silakan bisa dituliskan di kolom komentar dan juga question box. Oke. Kak Petrus pengen bahas sedikit nih. Kak, sebenarnya produk-produk yang Kak Petrus buat itu tuh target customer-nya tuh siapa sih Kak? Target pasar maksudnya. Betul, target pasar. Target pasar mungkin awalnya memang sebenarnya hanya coba-coba sih. Mungkin di sini karena tempat area wisatanya sangat luas dan itu sangat memungkinkan untuk bisa saya pasarkan semua produk yang saya buat begitu. Apalagi orang-orang luar itu lebih senang yang produk-produk yang punya ciri khas, punya cerita tentang budaya, tentang alamnya, itu pasti mereka senang gitu. Dan itu juga yang membuat sangat berbeda apa yang saya buat begitu. Oke. Kak Petrus boleh dikecilkan sedikit volumenya untuk handphonenya? Oh ya. Oke. Oke, karena sedikit menggema nih. Oke, sudah. Oke, baik. Oke, ternyata Kak Petrus coba-coba ya awalnya ya untuk target pasarnya. Tapi lebih banyak menyasar ke tempat wisata yang ada di sekitar Pulau Alor ya. Oh, ada lagi. Lupa. Oh, boleh. Kebetulan awal coba terus itu untuk pemasarannya sekaligus dibantu teman-teman dari WWF Alor. Jadi mereka karena punya jaringan yang luas dan mungkin itu yang membuat saya punya kesempatan yang besar sekali begitu. Jadi walaupun baru mencoba tapi langsung bisa dapat pasaran di Alor. Wah, oke. Ternyata banyak sekali ya dukungan dari orang-orang terdekat. Oke, Kak Petrus, ini suaranya masih menggema. Oke, apalagi yang perlu saya buat? Oke. Bluetooth, earphone sudah mati ini.
Oke, baik. Nah, Kak Petrus, pengen tanya juga nih terkait kan Kak Petrus ini kan sudah jadi bagian dari komunitas kreologi ya. Ya, ya, ya. Nah, apa sih Kak yang memotivasi Kak Petrus untuk join di komunitas kreologi dan apa aja yang sudah didapatkan oleh Kak Petrus? Kalau kreologi karena awalnya saya sering ikuti teman-teman di doanya, Mhm. termasuk anak Keraf dan teman-teman yang lain. Wah, Nah, Kak waktu Hana itu Kerap sempat lagi lihat nonton ada nih. kreologi. Oh ya, selamat malam Kana. Kayak baru kali ini, baru kali ini mungkin Kak Hana lihat langsung saya punya muka begitu. Oke. Eh, jadi memang apa namanya lihat kreologi itu bagian dari doanya, dan doanya itu sendiri punya apa namanya punya kerja dengan misi-misi yang sangat baik begitu. Mereka punya misi untuk apa namanya perempuan, misi untuk kesehatan masyarakat di sana, untuk meningkatkan apa namanya ekonomi masyarakat di sana, dan itu yang ketika dihadirkan apa namanya kreologi itu eh, bagi saya harus ikuti begitu. Dan setelah saya ikuti, ternyata di situ banyak hal yang saya dapat. Jadi mulai apa namanya dapat teman-teman baru, dapat dari teman-teman itu mereka sering pengalamannya, terus bisa tahu banyak hal tentang komunitas yang apa namanya bisa punya tanggung jawab untuk sosial dan lingkungan. Itu sih bagi saya itu yang saya dapat di situ di trilogi, ya itu sih. Oke, ternyata awalnya terinspirasi dari doanya ya Kak ya. Iya, iya, iya. Oke, Kak Petrus boleh sambil pakai earphone-nya lagi? Karena sepertinya sumber ya. gemanya karena Kak Petrus melepas earphone-nya mungkin. Earphone-nya sudah saya kasih mati nih. Aduh. Saya pakai lagi nih. Oke. Kita Sebentar, coba deh. saya aktifkan di Siap, Bluetooth-nya. boleh Kak Petrus. Oke, cek. Sudah Kak Petrus? Oke, sepertinya masih ada gangguan lagi jaringan di Pulau Alor. Kita tunggu ya, teman-teman. Oke, nah teman-teman nih, karena waktunya tinggal sedikit lagi, jadi untuk teman-teman yang mungkin di benaknya punya pertanyaan, silahkan. Oke, sudah kembali lagi dengan Kak Petrus. Nah, ini Sudah suaranya bagus nggak apa? bergema nih. Oke, baik. Oh, Oke, Kak Petrus, mungkin ini sudah mendekati 1 jam, tapi obrolan kita masih sangat seru sekali. Jadi pengen menanyakan beberapa hal lagi ya, boleh ya Kak Petrus ya? oke. Oke, Kak Petrus, boleh dong mungkin selama menjalankan usaha Alor Kreatif 100%, ada cerita yang paling menarik gitu, yang berkesan sekali gitu bagi Kak Petrus. Nah, itu mungkin boleh di-sharingkan ke kita, Kak. Yang paling berkesan apa ya? Mungkin bisa bertemu dengan banyak teman-teman apa namanya komunitas sosial, bisa ketemu dengan bisa kenalan dengan teman-teman yang menurut saya mereka sangat hebat, mereka tokoh-tokoh muda yang punya
berkontribusi yang sangat sangat banyak untuk Oke. memperjuangkan keadaan sosial lebih baik, memperjuangkan keadaan lingkungan lebih baik. Bisa kenal mereka, terus bisa berkolaborasi dengan teman-teman komunitas. Betul, kolaborasi. Ya itu sih, itu menurut saya prestasi yang memberi kekuatan juga sih sebenarnya. Oke, biasanya Kak Petrus berkolaborasinya dalam hal apa nih Kak? Dengan teman-teman atau komunitas yang tadi dekat dengan Kakak? Kontribusinya, kolaborasinya misalnya jadi panitia apa, misalnya bantu mereka sekedar memberikan merchandise. Ya lebih sering itu sih, atau sama-sama kita buat aksi tentang lingkungan. Wow, itu pasti seru banget ya, bikin satu event dengan berbagai komunitas, kolaborasi, terus eventnya juga event sosial, ada kontribusinya untuk lingkungan sekitar, tapi juga Kak Petrus bisa menghadirkan merchandise produk dari Alor Kreatif. Oke, itu perpaduan yang oke banget deh. Oke, baik. Nah, Kak Petrus mungkin terakhir nih sebagai penutup ya Kak ya untuk IG Live Krealogi Madu Anyam di malam hari ini. Ada pesan atau enggak nih dari Kak Petrus yang pengen disampaikan ke teman-teman pegiat usaha yang lainnya? Nah, siapa tahu pesan dari Kak Petrus nih bisa menginspirasi, kemudian juga bisa memberikan motivasi khusus untuk teman-teman mengikuti jejak dari Kak Petrus. Silakan disampaikan pesannya Kak Petrus ke teman-teman. Oke, mungkin kalau dari saya sendiri, saya khususkan untuk teman-teman kita yang kaum muda. Jadi untuk kita sekarang sebenarnya punya tugas berat karena banyak keadaan sosial, keadaan lingkungan yang makin tidak menentu, dan itu membuat kita kaum muda punya tugas yang sangat berat, dan sebenarnya itu juga tugas mulia sebenarnya. Kita punya tugas untuk menyelesaikan semua masalah itu, masalah sosial, masalah lingkungan. Jadi mungkin mari kita sama-sama berkontribusi, walaupun seperti Kak Ica bilang tadi, walaupun dalam hal sekecil pun, itu pasti akan membantu untuk perubahan di sekeliling kita, dan itu akan berdampak bagi perubahan yang sangat luas. Ya mungkin seperti itu, karena teman-teman komunitas sosial itu lebih sering pakai prinsip dari siapa namanya, Patrick Guidis itu, yang think global, action lokal itu. Ya mungkin seperti itu sih. Act locally itu ya Kak ya. Oh ya. Itulah. Oke, wah menarik banget nih pesan dari Kak Petrus untuk kita semua. Jadi nih teman-teman, sebenarnya kita nih sedang membawa beban dan tugas berat nih, apalagi kita berperan sebagai pemuda ya Kak Petrus ya. Nah, Indonesia sendiri punya banyak PR, jadi yang bisa kita lakukan adalah sebagai agen perubahan, kita membawa suatu hal kecil yang mungkin bisa berdampak bagi sekitar, bagi lingkungan, atau mungkin juga bagi alam. Dan itu semua juga bisa diwujudkan melalui bisnis UMKM, tapi tetap tidak meninggalkan kontribusi sosial di dalamnya ya, Kak Petrus ya. Ya, betul. Oke, baik. Nah, sepertinya kita sudah kurang lebih 1 jam di sini kita ngobrol dengan Kak Petrus. Terima kasih banyak Kak Petrus untuk waktunya malam hari ini, bisa sharing dan berbagi banyak hal menarik sekali. Diceritakan langsung dari timur Indonesia. Kita juga jadi mendengar cerita-cerita juga dari Pulau Alor. Mungkin habis ini teman-teman ada yang mau nabung untuk pergi berwisata ke Pulau Alor dan bisa mengunjungi Alor Kreatif, ketemu langsung sama foundernya ya, ini Kak Petrus ya Kak ya. Oke, baik teman-teman, sebelum kami tutup, kita bisa ingatkan lagi kepada teman-teman yang mungkin tertarik sekali
ingin mendapatkan informasi lebih lanjut terkait bagaimana sih caranya kita bisa mengelola UMKM atau usaha, kemudian melakukan manajemen operasional, dan mungkin teman-teman ada yang pingin sekali nih bisa ketemu dengan pegiat-pegiat usaha atau UMKM lainnya di seluruh Indonesia, silahkan bisa sekali bergabung menjadi keluarga komunitas Kreologi. Jadi kita di sini sangat open sekali ya teman-teman, silahkan nanti mengunjungi bit.ly/komunitas Kreologi. Komunitas K-nya kapital, kemudian Kreologi juga K-nya kapital. Nah, ini sudah ditulis ya, ada di layar teman-teman ya, bit.ly/komunitas Kreologi. Oke, karena di sini pasti akan banyak sekali hal yang akan teman-teman dapatkan, mulai dari teman-teman sesama pegiat usaha ya, Kak Petrus yang sudah dirasakan juga. Ya. Kemudian yang kedua akan ada pelatihan juga untuk meningkatkan wawasan, kemudian pengetahuan kita juga terkait pengelolaan operasional usaha dari hulu sampai hilir. Dan yang terakhir juga akan ada pelatihan terkait penggunaan aplikasi Kreologi yang ramah pengguna. Jadi kita dalam satu aplikasi nanti itu bisa melakukan perencanaan strategis untuk usaha kita ke depan, sekaligus bisa melakukan pencatatan dan manajemen operasional secara menyeluruh untuk usaha kita. Cukup di hanya satu aplikasi saja. Oke, terima kasih banyak Kak Petrus untuk 1 jamnya kita berbincang. Untuk teman-teman jangan khawatir yang baru join dan merasa tertinggal, karena teman-teman tetap bisa melihat hasil sharing dan diskusi dari Kak Petrus melalui IGTV dari Kreologi. Oke, akhir kata Ica tutup. Terima kasih sekali antusiasme dari teman-teman juga. Kami berdua undur diri, saya Yolanda Ica dan Kak Petrus Maure. Langsung dari Petrus Maure gitu ya Kak ya. Dari awal kita mengucapkan terima kasih dari teman-teman dan sampai jumpa di IG Live sharing session yang berikutnya. Sampai jumpa teman-teman. Oke, terima kasih Kak Ica untuk teman-teman semua. Oke, terima kasih juga Kak Petrus.